Selanjutnya, pembacaan laporan mengenai kegiatan misi dan agenda transformasi dari Kepala Bagian Umum selaku Duta Transformasi Kantor Wilayah DJBC Sulawesi. Terima kasih Mbak Kansa. Suara saya cukup terdengar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Bapak Parsia, beserta jajaran yang hadir pada siang hari ini, jajaran pimpinan dari KPBPJ Makassar, KPBPJ Kendari, KPBPJ Parepare, dan KPBPJ Mandiri, serta seluruh pejabat pengawas di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Yang terhormat Bapak Sampurna Budi Utama, apa kabar Pak Sam? Selamat datang di Makassar, meskipun baru secara virtual. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bertemu di sini Pak. Insya Allah. Nggak hanya di Magelang, jadi nggak hanya makan ikan patin, nggak hanya makan jajan-jajanan kuliner di Magelang, tapi gantian Pak Sampurna nanti yang datang ke Makassar, kita sama-sama ngicipi palu basah, palu mara ya, kontrol ya. Kaloa, kemudian ada es palu butung, ada coto Makassar, banyak Pak. Siap. Kemudian pandemi segera berakhir dan kita bisa secara fisik dengan Pak Sampurna dan teman-teman di Makassar. Dan yang saya banggakan, seluruh peserta acara Milisi Jilid 3, Milenial Siap Beraksi, yang saya yakin pesertanya tidak hanya para milenial, karena yang kolonial pun sebenarnya masih berjiwa milenial. Sehingga kita semua mudah-mudahan akan kembali muda setelah mendengarkan motivasi dan materi yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini yang sangat istimewa karena beliau adalah seorang wijaiswara sekaligus penulis buku bestseller. Bapak Kakanwil dan seluruh peserta acara Milisi pada siang hari ini, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan Milisi adalah salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh tim transformasi kelembagaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan sebagai bagian dari pembangunan budaya mental dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Pada awalnya kegiatan Milisi ini memang kami peruntukkan untuk internal pegawai di lingkungan kantor wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Namun pada perkembangannya kami berpikiran bahwa perubahan budaya, pengembangan kompetensi adalah menjadi hak semua orang. Oleh karena itu kami juga ingin berbagi materi-materi yang akan diketengahkan dalam kegiatan Milisi ini kepada pihak eksternal, baik di lingkungan DJBC maupun di lingkungan Kementerian Keuangan ataupun nanti mungkin akan berkembang ke pihak eksternal lainnya. Untuk Milisi Jilid 3 kali ini, memang temanya adalah literasi. Karena kami menganggap bahwa literasi yang kita kenal, mungkin hanya orang beranggapan bahwa literasi itu adalah soal menulis. Tapi sebenarnya literasi itu tidak hanya menulis. Karena tidak akan ada tulisan yang bagus kalau kita tidak memiliki bekal. Bekalnya apa? Membaca. Sementara membaca adalah jendela dunia. Jadi, menindaklanjuti juga himbauan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu yang lampau bahwa kita harus mengembangkan budaya membaca, maka kami menginisiasi kegiatan Milisi di edisi jilid ketiga ini dengan tema memupuk semangat literasi sebagai upaya transformasi diri dan institusi. Tentunya kita banyak juga mengenal beberapa kata-kata mutiara. Bu Leni suaranya mute, Bu.
Ibu kamu mute. Secara nggak sadar Ibu kamu mute. Nah, Oke, udah. Oke. siap. Baik, saya ulangi. Mungkin saya, kalau boleh, saya akan mengutip beberapa quote atau kata mutiara dari orang-orang terkenal yang terkait dengan literasi. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga Pramudia Anantatur. Setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan hilang pula dari sejarah. Sebab menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan kata mutiara yang terakhir adalah good writing from good reading. Tulisan yang baik itu berasal dari bacaan yang baik. Jadi membaca dan menulis memang senantiasa beriringan. Nanti Pak Sampurna akan menjelaskan lebih lanjut, lebih dalam, bagaimana kita bisa menemukan kata pertama, bagaimana kita bisa menemukan ide yang bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan sebagai bagian dari kita mengikat ilmu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya adalah kegiatan milisi ini adalah upaya untuk mengembangkan kompetensi pegawai di lini manapun, di level usia manapun, demi, kalau di internal bea cukai adalah demi bea cukai yang makin baik, dan pada akhirnya, pada perkembangannya akan menjadi demi Kementerian Keuangan yang terpercaya, serta pada akhirnya demi Indonesia yang maju dan bermartabat. Akhirul kalam, selamat mengikuti kegiatan milisi. Atas nama panitia, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada banyak kekurangan dalam penyelenggaraan milisi jilid 3 ini. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan pada siang hari ini bernilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta bagi Pak Sampurna dan siapapun yang menyebarkan ilmu dari yang kita dapatkan dari agenda ini akan mendapatkan pahala yang dari Allah SWT, sebuah pahala yang tidak berkesudahan. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan untuk memberikan sambutan sekaligus meresmikan komunitas literasi Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Kepada Bapak Parja, kami silakan. Terima kasih Kanca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita siang ini bisa bersilaturahim yang dikemas dalam milisi. Tentu saya terima kasih kepada Bu Ika beserta tim. Bu Ika itu sebagai duta transformasi kita ya, yang secara rutin membuat atau menyiapkan agenda-agenda dengan milisi ya. Milenial siap beraksi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu bahwa saat ini aset Kementerian Keuangan, aset bea cukai khususnya, sebagian besar adalah kaum milenial. Sehingga kami yang di level pimpinan, di level yang sudah senior itu perlu menyiapkan pola. Karena dari mereka lah nanti yang diharapkan menerima estafet kepemimpinan. Bapak Ibu, agenda kita saat ini ada dua. Yang pertama ini adalah peresmian Polina, komunitas linear literatur ya, bukan linear, komunitas literatur Literasi. Julukana, jujur, unggul, lugas, kemudian kreatif dan amanah.
Kemudian agenda yang kedua tentu adalah agendanya milisi, yang ini yang sudah ketiga kali, yang nanti akan dipandu narasumber kita, dan tentu teman-teman di level pimpinan sudah tidak asing lagi karena beliau adalah Widya Eswara Utama di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Selamat datang Pak Sampurna Budi. Ya, betul Pak Warji, ya, ketemu lagi kita ya. Bapak Ibu yang berbahagia, literasi ini kita perlu tahu. Kalau Bu Ika tadi sudah menyampaikan, tidak hanya sekedar menulis, tapi juga membaca. Tetapi pengertian yang lain juga bisa ditambahkan. Tidak hanya sekedar membaca atau menulis, tetapi juga berbicara. Menyampaikan secara lisan apa yang dibaca atau yang ditulis. Kemudian juga berhitung. Kemudian juga berpikir yang komprehensif. Sehingga kemampuan ataupun keterampilan tadi tidak hanya sekedar disimpan, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu akhirnya kualitas hidup kita, baik di organisasi maupun di masyarakat, ini akan menjadi lebih baik. Nah, sasaran dari agenda ini tentu juga keluarga besar Bea Cukai, Kementerian Keuangan, yang tadi saya lihat ini di monitor ini tidak hanya dari wilayah kerja Sulbaksel, tapi juga ada yang dari BIAK tadi, Pak Frans tadi, dan yang lainnya. Saya senang sekali para peserta itu antusias untuk mengikuti agenda kita. Karena dari situlah nanti kita semua mendapatkan pembekalan, yang mana tentu kita akan bisa meningkatkan kualitas pola hidup kita. Apalagi narasumber yang sudah kita siapkan ini merupakan penulis buku yang berjudul Ubah Pola Pikir Anda. Jadi pada saat ini kita tentu punya level ya, level pengetahuan seperti apa, tetapi di dalam buku yang diterbitkan ya, yang dikarang oleh Pak Sampurna ini akan memberikan jalan bagi kita untuk meraih lebih sukses. Kita tahu saat ini di dalam masyarakat kita ada yang tidak paham, ada yang tidak paham pun sulit untuk diberikan pemahaman, ada yang sudah paham tapi tidak agresif untuk melakukan apa yang dia pahami, atau bahkan yang level yang paling tinggi tentunya sudah paham dan sudah menjadi pola, sudah menjadi kebiasaan. Apa yang dipahami itu menjadi suatu bagian yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Contoh yang jelas, yang tidak paham, tapi tidak mau diberikan pemahaman. Kita masih melihat di antara masyarakat kita yang sulit menyikapi atau masih menolak hanya sekedar rapid test. Coba. Padahal kita tahu bahwa rapid test itu merupakan salah satu alat untuk memonitor sejauh mana pola penularan virus yang selama ini ada. Tapi di level kita sudah diminta oleh pimpinan supaya kita paham
dan mau memberikan edukasi kepada mereka yang belum paham. Sehingga tercipta suatu penularan yang seminimal mungkin COVID ini. Bapak Ibu, di awal tadi saya sampaikan bahwa aset SDM sebagian besar yang dimiliki oleh Bea Cukai adalah kaum milenial. Sehingga diharapkan nanti dengan acara milisi, apalagi saat ini judulnya adalah literasi ya, mudah-mudahan para peserta mempunyai pemahaman yang luar biasa, yang segera diterapkan, tidak hanya di dalam kehidupan keluarga, tapi juga kehidupan di organisasi kita. Tentu akhirnya kinerja kita akan menjadi lebih bagus, dan kalau Bu Ika tadi menyampaikan, tentu Bea Cukai makin baik, negara maju. Kami memang punya kepentingan untuk terus-menerus mengelola itu, karena sekali lagi para peserta ini adalah asetnya Kementerian Keuangan, asetnya Bea Cukai. Jadi yang dipelihara itu tidak hanya sekedar aset berupa sarana prasarana, tetapi juga SDM. Kita lihat Pak Sampurna itu dengan BDK-nya juga mengelola itu. Juga akan terus-menerus mempersiapkan calon pimpinan baru yang siap menerima estafet. Saya pikir itu yang saya sampaikan sebagai sambutan. Selamat mengikuti kepada para peserta, baik di lingkungan Kanwil Sulbaksel maupun yang di luar Pulau Angin Mamiri ya. Dan tadi saya dikasih amanah untuk meresmikan ya, Kolina ya dari Kansa ini. Terima kasih ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, komunitas literatur Julukana dengan ini saya nyatakan ditetapkan. Selamat, dan saya berharap supaya ini dikelola bagus ya, sehingga memberikan sumbangsih output maupun outcome bagi organisasi kita. Ini mohon izin, saya tanda tangan dulu. Sebagai salah satu cara untuk menetapkan, tetapi kembali lagi bahwa saya ingin ini nanti dikelola yang bagus ya. Ini hanya sekedar tanda tangan itu sekedar niat ya. Tapi niat kalau tanpa diwujudkan apalah artinya. Iya sih. Dengan ditandatangani piagam peresmian ini menandakan bahwa Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan berkomitmen untuk terus membangun dan berupaya penuh dalam mengembangkan budaya literasi pada seluruh unit kerja di lingkungan kantor wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Terima kasih Kansa. Saya akhiri sambutan saya dan selamat mengikuti. Titip para anggota saya ke Pak Budi ya. Mudah-mudahan mereka punya wawasan yang baru dan nanti akan kami harapkan menjadi penyempurna tugas atau kinerja kami sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan memasuki acara utama, yaitu diskusi milisi, milenial siap beraksi. Adapun narasumber pada acara milisi kali ini adalah Bapak Sampurna Budi Utama. Beliau merupakan widasuara pada Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Beliau juga merupakan penulis buku bestseller berjudul Ubah Pola Pikir Anda, Rahasia, Perubahan Hidup, dan Transformasi Diri Menuju Sukses. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Halim Nuswantoro, serta Saudara Winda selaku moderator. Kepada Pak Halim dan Saudara Winda, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Kansa atas waktunya. Halo Winda. Winda? Iya, Pak. Oke, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara kami, milisi ketiga, gitu ya. Milisi-milisi sebelumnya kita menyajikan beberapa narasumber dari eksternal Bea Cukai, sebelumnya dari Pak Imi dari DJPB yang dulunya mungkin dari Bea Cukai, kemudian yang kedua dari BKF. Sekarang Pak Sampurna, kita datangkan khusus dari Magelang, gitu ya. Tapi nggak untuk bahas angkringan, tapi lebih bahas bagaimana kita angkringan secara produktif, Bapak Ibu. Siap. Dengan menulis. Mbak Winda, apa sih latar belakang ini, Mbak Winda? Bisa disampaikan nggak? Kenapa sih kita ngundang Pak Sampurna ini? Ya, kenapa sih kita mengundang Pak Sampurna? Karena nih Pak, jika dilihat, ternyata di luar sana banyak teman-teman kita yang mungkin merupakan peserta dari milisi jilid 3 ini, mereka memiliki keinginan yang tinggi untuk mengaktualisasikan diri mereka dengan cara menulis. Seperti itu, Pak. Jadi mereka banyak berharap untuk bisa meningkatkan wawasan mereka mengenai bagaimana cara-cara yang dapat dinilai benar dalam meningkatkan literasi, khususnya dalam diri mereka sendiri. Sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan dapat juga kelak akan bermanfaat bagi orang-orang sekitar dan pasti bagi institusi kita, Pak. Seperti itu. Ya. Mbak Winda, tadi pagi saya coba melihat hasil survei sebelum kita mulai memperkenalkan Pak Sam gitu ya. Bahkan ada yang bilang saya fans beratnya Pak Sam gitu. Jadi saya penasaran gitu. Ilmu apa sih nanti yang akan dikeluarkan oleh Pak Sam ini gitu ya. Kami ucapkan juga betul selamat datang dari untuk teman-teman kita Bea Cukai ataupun di luar Bea Cukai gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ternyata banyak sekali yang bergabung di kita pagi ini, siang ini, gitu ya. Ada Pak De Ardani, sesepuh Fikri. Artis itu, Pak. Kemudian di ujung timur ada Pak Frans Taor yang senantiasa aktif kalau di grup, gitu ya. Kami ucapkan juga selamat datang dari teman-teman di luar Bea Cukai juga, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Winda, sebelum kita lanjut, mungkin ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Siapa sih beliau ini, Pak Sampurna? Saya sudah menyiapkan slide sebenarnya ini terkait dengan siapa beliau. Saya coba share ya. Baik, tentunya kita harus kenalan terlebih dahulu ya, Pak. Karena kan tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Tak tendang, Mbak. Enggak ya, tak sayang ya. Siap. Jadi Bapak Ibu, Pak Sam ini, mana nih, kok nggak pas. Beliau lahir di Jogja, gitu ya, tahun 74 dan sempat mengenyam beberapa pendidikan formal di S2 terakhir di FEUI ya Pak ya. S2 terakhir di FEUI, kemudian sempat juga mengenyam beberapa pendidikan non formal di Singapura di Lee Kuan Yew School of Public Policy gitu ya, di Intuan Germany, dan ternyata Pak Sam juga salah satu senior saya lulusan Australia, beliau di University of Canberra. Karir lainnya beliau ini adalah Widya Iswara di Balai Diklat PIM, sekaligus juga sebelumnya dosen di PKN STAN. Dan juga pernah mengajar training selama 7.000 jam ya Pak ya. Saya nggak kebayang itu ngajar 7.000 jam itu seperti apa gitu ya. Itu yang khusus untuk keuangan daerah Pak Alim. Oh. Itu yang khusus untuk keuangan daerah ya. Jadi maraton ya Pak mungkin Pak ya. Selama sekitar 5 tahun ya, 5 tahun untuk para legislator, untuk para eksekutif ya.
di lingkungan daerah itu. Siapa? Jadi Bapak Ibu sekalian sudah barang tentu dengan jam terbang beliau yang luar biasa ini, kita berharap banyak bahwa siang ini kita akan bisa mengikuti atau menimba ilmu yang cukup padat dari Pak Sampurna. Bukan begitu, Winda? Baik, tentunya seperti itu, Pak. Baik, Pak Sampurna, mungkin untuk memulai sesi ini kami persilakan Bapak untuk memberikan sedikit materi, baru nanti kita buka sesi tanya Ngobrolnya jawab. ya. Siap. Mungkin Ngobrol begitu aja ya, Pak ya? Siap. Ya, boleh ngobrol. Saya izin untuk menaikkan slide saya, Pak ya. Oke, silakan. Sudah bisa Pak. ya? Ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Katanwil, Direktur Jenderal Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan ya, Subtaksel ya, Pak Farji ya. Terakhir sekali saya ketemu dengan beliau itu sama-sama sebagai pembicara di sebuah forum yang mempertemukan unit-unit organisasi yang ada di Kemenku di Jawa Tengah ya, di tuan rumahnya itu waktu itu adalah Kanwil Pajak ya, di Solo itu. Kami sama-sama tampil sebagai pembicara di sana. Setelah itu kemudian tahu-tahu sudah dapat kabar beliau pindah ke Makassar. Senang sekali bisa ketemu dengan Pak Bertia dan juga dengan teman-teman yang lain, para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan DJBC dan juga kawan-kawan yang lain ya, yang saat ini tengah mengabdikan diri melalui jalur di institusi masing-masing. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bincang-bincang, kita akan share, dan kita akan lebih banyak nanti untuk mengeksplor ya pengalaman-pengalaman. Saya ketika dihubungi oleh Bu Leni, agak berat nih temanya, keren banget itu ya, semangat literasi gitu. Cuman Bu Leni wanti-wanti bahwa yang akan kita bicarakan lebih banyak pada eksplorasi mengenai bagaimana sih menulis itu, bagaimana memunculkan ide dan seperti itu. Jadi tidak bicara mengenai mindsetting lupa gitu ya. Meskipun tadi disebut tentang buku saya dan seterusnya. Baik, judul kita memupuk semangat literasi sebagai upaya transformasi diri dan institusi. Saya diminta untuk memberikan pengantar dulu ya untuk diskusi kita nanti supaya lebih terfokus barangkali. Karena ini berhubungan dengan dengan memupuk semangat, tidak ada sesi sedikit motivasi begitu. Oke, kenalkan saya, nama saya Sampurna Budi Utama, biasa dipanggil dengan Sam, Sampurna, Asam atau SBU, terserah monggo yang enak yang mana. Kalau ditanya siapa Anda, siapa Pak Sam itu, siapa Sam itu, saya biasa menjadi sebagai seorang trainer, speaker, and writer. Jadi urutannya ini harus benar ya Pak ya, penyebutannya ya. Trainer, speaker, and writer. Jangan kebalik. Mentang-mentang kita sedang ngomong literasi, kemudian dikenalkan sebagai seorang writer, trainer, dan speaker. Nanti nggak bagus banget singkatannya itu. Siapa? Oh itu Sampurna. Siapa? WTS, wah repot ya. Ya kan? Writer, trainer, and speaker. Jadi WTS nanti singkatannya nggak bagus banget ya, nggak elok gitu ya. Oke, saya seorang trainer. Kenapa? Ya karena kerjaan saya hari-hari mentrain, dan biasanya di akhir pekan kalau nggak naik pesawat, saya memilih naik kereta api untuk bergerak dari Jogja ke Jakarta. Jadi seorang trainer sejati itu ya. Oke, itu tentang saya, nggak penting banget ini ya. Tapi tadi tak kenal maka tak tendang kata Mbak Konsa ini. Baik, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa menulis gitu ya? Mengapa menulis? Ini Pak Dejidan ini harusnya yang cerita. Mengapa menulis? Kalau Pak Dejidan ditanya mengapa menulis, mungkin jawabannya lah untuk menjaga kewarasan. Di tengah situasi pandemik sehingga terlockdown di Aceh begitu ya. Udah sangat produktif dalam menulis tuh. Mengapa menulis? Apa selain teman-teman sekalian? Ada banyak motif orang itu dalam menulis. Ada sebagian yang menulis karena dia ingin populer. It's okay, nggak masalah. Dan ini anak-anak milenial pas banget nih. Kenapa mau menulis? Loh, saya ingin eksis, Pak, gitu kan. Dan cara termudah untuk eksis diantaranya adalah menulis ya. Menulis itu menawarkan sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk dikenal secara luas melalui karya-karya kita di bidang tulisan. Dan sebagian mengatakan karya itu profesi saya. Nah, kalau kita ngomong profesi berarti ini berhubungan dengan motif ekonomi ya. Karena kita mengenal profesi itu hubungannya dengan uang yang dibayarkan kepada seseorang karena profesi yang ditekuninya itu. It's okay. Ini juga sah-sah saja, nggak apa-apa. Dan memang menulis ini kalau kita bicara dalam konteks tujuan ekonomi itu luar biasa. Kita mengenal banyak penulis yang menjadi sangat mapan dari segi ekonomi karena menulis. Dari sebuah tulisan saya baru tahu ternyata ya,
Saya menulis sudah lama sebenarnya. Sejak SMA saya menulis, nanti saya cerita sedikit ya mengenai pengalaman itu. Tapi baru akhir-akhir saya tahu bahwa menulis itu secara ekonomi luar biasa. Terutama ketika Anda menulis suatu buku, lalu kemudian Anda sendiri atau buat tim yang mengelola marketingnya, yang mengelola yang mengelola pemasarannya juga, dan seterusnya itu, maka ini hasilnya luar biasa. Ya, ini sekadar motivasi kan ya, boleh ya. Kalau kita bisa membuat satu buku dan terjual 5.000 kopi saja, 5.000 eksemplar saja, maka keuntungan bagi penulisnya bisa dipakai untuk beli sebuah mobil baru. Betul-betul mobil baru itu. Luar biasa kan? Bandingkan dengan kalau kita menulis kemudian jadi buku kemudian dibawa ke penerbit, maka kita cuma dapat royalti dan biasanya itu 5-10%. Ya 10%-nya dari harga sebuah mobil barulah gitu. Tapi oke, itu sah-sah saja. Kalau kita mau menulis karena ingin terkenal, kalau kita ingin menulis karena kita ingin menjadi lebih mapan secara ekonomi, itu oke itu. Nah, sebagian lagi menulis itu sebagai sebuah aktivitas untuk rekreasi. Ada sebagian orang mengatakan, Pak, saya nggak ada kepikiran untuk terkenal, nggak ada kepikiran juga untuk mendapatkan uang di situ karena saya sudah mapan dengan pekerjaan saya, dengan penghasilan saya, jadi itu bukan motif saya. Tapi bagi saya, menulis itu ada sebuah sarana untuk rekreasi. Terutama ketika kita berada di sebuah lingkungan, misalnya lingkungan kerja ya, yang terlalu banyak aturan di sana, yang sifatnya mengekang, terlalu banyak rules, do and don'ts, yang membuat kita terikat dan seterusnya. Maka menulis itu bisa menjadi sebuah kanal yang tepat bagi kita untuk mengekspresikan kebebasan kita. Karena kita menulis, dan kemudian kita menyebut itu sebagai sebagai mewakili pendapat kita, pendapat pribadi kita, maka kita punya ruang yang sangat luas, sangat lebar di situ untuk mengutarakan gagasan-gagasan yang kita punyai. Nah, ini menarik. Jadi fungsi rekreatifnya itu jalan itu. Maka kalau kemudian kita merasa tertekan, terkekang dan seterusnya tadi itu, daripada kita menjadi pemain drama di kantor misalnya dengan banyak melakukan ya curhatan-curhatan, mengungkapkan hal-hal yang tidak produktif, dan itu bisa membuat suasana di kantor menjadi lebih berantakan seperti itu. Saya sarankan stop perilaku seperti itu. Apa yang Anda rasa itu mending tuangkan saja dalam tulisan. Karena Anda punya ruang kebebasan di sana yang sangat-sangat luas. Nah, kemudian juga kita menyadari bahwa ketika kita bekerja, itu terkadang ada stres yang timbul. Tapi jika pekerjaan kita juga pekerjaan yang sangat syarat dengan kemungkinan ada konflik-konflik emosi di dalamnya itu. Maka ketika itu menulis bisa menjadi sebuah katalis untuk menumpahkan segala penat, ya, beban pekerjaan, dan juga untuk menstabilkan emosi kita. Jadi ini bisa menjadi sebuah katalis untuk menstabilkan segala penat dan juga menumpahkan segala penat kita dan juga untuk menstabilkan emosi kita ini. Nah, ini menarik. Saya kira Pak Dezizan sangat memahami ini ya. Karena saya lihat tulisan beliau sangat kaya dengan nuansa drama emosi yang sangat menarik itu ya. Oke. Dan di level-level yang sudah sudah sangat populer, kita bisa melihat figur-figur yang menggunakan menulis sebagai sarana untuk rekreatif dan juga untuk menyalurkan emosi-emosi yang mereka sedang hadapi. Misalnya kita bisa melihat seorang Viktor Frankl, Bapak logoterapi ya. Kita tahu siapa Viktor Frankl, seorang yang pernah dijadikan seorang tahanan di camp Auschwitz di Jerman gitu ya, karena rasnya itu, lalu mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa di dalam camp Auschwitz itu. Nah, ketika yang teman-teman yang lain stres, depresi dan seterusnya, dia relatif tetap sehat dan kemudian tetap normal walaupun mengalami tekanan yang besar. Kenapa? Karena dia memiliki sarana untuk menumpahkan segala penderitaannya itu melalui jalur tulisan. Itu Viktor Frankl. Dan kemudian kita mengenal buku yang sangat terkenal dari Viktor Frankl ya, Man's Search for a Meaning gitu ya, seperti itu. Atau mungkin kita juga pernah dengar seorang penulis yang populer di beberapa tahun terakhir, tahun lalu ya di Indonesia, beberapa tahun yang lalu di Indonesia, karena bukunya yang sangat bestseller di dunia dari Indonesia, Latah Zam, jangan bersedih ya.
seorang Aid Al-Qarni, seorang ulama yang karena pandangan-pandangan politiknya, karena pandangan keagamaannya, itu dipandang berseberangan dengan penguasa sehingga kemudian masuk ke penjara gitu. Dan kesedihannya di penjara itulah beliau bisa mendapatkan sebuah pelarian dari menulis dan kemudian bahkan mengukuhkan namanya di dunia internasional karena tulisannya yang berjudul Latasan itu. Kita juga mengenal sosok seorang Hamka misalnya. Ketika di tahun 60-an menjelang tahun 65 itu beliau difitnah oleh rezim sehingga kemudian masuk penjara. Dari memoir yang ditulis oleh anaknya, saya mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan. Bahkan beratnya cobaan waktu itu membuat Hamka pernah berpikir untuk bunuh diri. Bayangkan, seorang Hamka saja pernah berpikir untuk bunuh diri karena tekanan yang sangat luar biasa itu. Apa yang membuat beliau tidak jadi bunuh diri? Di antaranya adalah karena beliau masih bisa menulis, yang kemudian melahirkan sebuah karya monumental yang berjudul Tafsir Al-Ashar itu. Kita juga pernah kenal, dengar nama seorang pengarang yang sangat populer, Said Qutb misalnya. Di mana masterpiece-nya itu dihasilkan, dihasilkan di penjara. Ketika dipenjara oleh rezim yang berbeda aspirasinya dengan dirinya gitu. Dia tuliskan karya monumentalnya di penjara. Jadi kita bisa melihat menulis ada sebuah sarana untuk kita untuk bisa menyembuhkan luka batin, mengelola emosi kita, gitu. Rekreatif dari tekanan-tekanan yang terjadi di dunia kerja itu. Misalkan aja, atau dalam kehidupan kita. Orang-orang itu sadar betul bahwa menulis adalah terapi terbaik. Menulis adalah terapi terbaik untuk menyembuhkan keterkekangan dan juga bersifat rekreatif sehingga kemudian ketegangan emosi mereka, kesedihan mereka itu pelan-pelan bisa terurai dan mereka menjadi orang-orang yang tetap normal, tetap waras dalam bahasanya Pak Di Ardani itu menjaga kewarasan. Jadi tidak cuma goes saja yang bisa dipakai untuk sarana menjaga kewarasan. Menulis adalah sarana yang tepat. Nah, saya sampai pada kesimpulan dari pengamatan drama-drama di kantor. Kalau satu kantor itu banyak dramanya, banyak konflik-konfliknya, maka saya sampai pada kesimpulan seperti ini, Bapak sekalian. Kalau satu kantor itu banyak dramanya, banyak konfliknya, maka bisa dipastikan literasi di kantor itu rendah. Literasi di kantor itu rendah, gitu. Bisa dipastikan itu. Karena saluran-saluran untuk untuk meregakan ketegangan atau menyampaikan pemikiran secara bebas di forum yang lain itu nggak ada itu. Sehingga konflik itu berputar, terus drama-drama itu terjadi terus itu. Orang-orang yang nggak punya saluran memunculkan dramanya di mana ya, pas rapat kayak gitu dan seterusnya. Tapi untuk individu-individu, orang-orang yang bisa punya kemampuan menulis, dia biasa juga bisa seorang pendengar yang baik. Sehingga ketika nggak setuju dengan suatu hal, dia nggak ungkapkan secara reaktif di forum. Dia bisa endapkan dulu, lalu kemudian dia tuangkan dalam tulisan. Sehingga potensi konfliknya bisa diredam di situ. Jadi itu beberapa hal ya yang bisa kita lihat kenapa menulis itu jadi bagus bagi sebuah organisasi, bagi individu dan organisasi. Maka tepat sekali topik kita tentang literasi memupuk semangat transformasi diri dan organisasi itu. Oke, tapi sekalian, bila uang, bila popularitas, bila kondisi emosi dan seterusnya itu tidak menjadi masalah bagi Anda misalnya ya, bagi teman sekalian, sehingga ya kalau itu sih nggak ada masalah bagi saya, sehingga saya nggak punya dorongan untuk menulis kalau itu ceritanya, maka nggak masalah. Kalau uang, kalau popularitas, kalau fungsi rekreatif, fungsi pengobatan itu juga tidak diperlukan, sehingga sarana menulis itu bukan menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan. Menurut saya Anda patut juga untuk melihat bahwa motif-motif menulis itu tidak cuma itu. Kita juga bisa menulis untuk memenuhi kebutuhan intelektualitas kita. Kita bisa menulis, kenapa? Karena kita butuh. Pertama, ini terkait dengan kebutuhan kita untuk mengembangkan intelektualitas kita. Tadi yang dikatakan oleh Bu Lady tadi itu, bahwa seorang penulis itu haruslah seorang pembaca yang baik. Seorang penulis haruslah seorang pembaca yang baik. Tidak mungkin dia jadi seorang penulis kalau dia tidak bisa seorang pembaca yang baik. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya menjadi seorang pembaca yang baik, Bapak sekalian. Kita pun harus menulis. Seorang yang terpelajar itu tidak hanya cukup menjadi seorang penulis, menjadi seorang pembaca. Dia haruslah pula menjadi penulis. Untuk apa?
untuk membuktikan bahwa dirinya itu mampu mengorganisir buah-buah pikirannya, pendapat-pendapatnya dalam bentuk tulisan dengan baik. Sehingga kemudian dari bacaan-bacaan yang dia dapatkan, dari eksplorasi dia terhadap lingkungan dan seterusnya, kemudian menghasilkan sebuah konsepsi dan pikirannya, lalu dia tuliskan dalam bentuk organisasi kalimat, organisasi paragraf, dalam bentuk topik-topik dalam sebuah buku dan atau artikel dan seterusnya, itu menunjukkan derajat intelektualitas seseorang. Jadi relevan ketika kemudian tadi Bu Leni mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib di beberapa referensi itu disebut sebagai pendapat Imam Syafi'i, gitu. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kalau uang, popularitas, kondisi emosi, kebutuhan untuk penyembuhan itu tidak menjadi alasan bagi kita menulis, kita masih bisa menulis. Dan bagi saya motif terbesar di sini, ikatlah ilmu dengan menulis. Apa yang saya baca, apa yang sudah didapatkan itu harus bisa saya deliver kepada orang lain dan mereka harus paham bagaimana saya memaksudkannya. Maka saya harus belajar menulis yang terstruktur serupa supaya bisa dipahami oleh orang. Dan ini menentukan derajat intelektualitas kita. Ikatlah ilmu dengan menulis. Nah, saya juga menulis bukan semata-mata untuk menjaga dan mengembangkan pengetahuan saya, tapi lebih jauh dari itu, bagi saya menulis adalah cara saya untuk memaknai kehidupan. Cara saya untuk memaknai kehidupan. Maksudnya adalah bahwa saya ingin hidup saya itu menjadi hidup yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebermanfaatan. Maka saya ingin kebermanfaatan itu juga kalau bisa itu seabadi mungkin, kalau bisa itu bisa tersebar sejauh mungkin, bisa dinikmati oleh khalayak secara lebih luas, bahkan kemudian bisa menembus ruang dan waktu gitu. Tapi sekalian kita sadar sebagai manusia, umur kita terbatas. Kita nggak tahu nih, apakah besok kita masih punya waktu untuk bernafas. Tetapi ketika kita sudah bisa membuat sebuah karya dalam bentuk tulisan, maka sekalipun kita sudah meninggal, buah pikiran kita yang terdokumentasi dalam tulisan itu masih abadi. Masih abadi. Masih akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi. Jadi tidak ada istilah itu, ya kita berlalu seiring dengan fisik kita yang terkubur ke dalam tanah seiring dengan jumlah usia kita yang sudah sesuai dengan jatah waktunya itu. Tidak. Usia dan fisik kita terbatas, tapi buah pikiran kita bisa menembus ruang dan waktu. Saya masih punya anak yang kecil. Dari 6 anak saya ada 2 yang masih kecil, masih kelas 3 dan kelas TK ya, umur 4 tahun. Banyak hal yang ada dalam benak saya tidak mereka kenal. Belum bisa saya dialogkan dengan mereka. Tapi dengan menulis diary saya, menulis buku saya, dan literasi yang saya tinggalkan, maka insya Allah kalau ada kejadian misalnya yang menyebabkan keluarga saya nggak bisa menemani mereka hingga masa dewasanya, mereka tidak akan kehilangan seorang sosok ayah yang namanya Sampurna itu. Kenapa? Ada dokumentasi yang bisa mereka pelajari. Ini dalam konteks saya pribadi, dalam konteks untuk pendidikan anak, untuk keluarga, saya maknai menulis seperti itu. Nah, kita juga bisa berharap tulisan kita bisa diterima oleh khalayak ramai, sehingga kita dikenal oleh orang lain, meskipun fisik kita gaib bagi mereka. Mereka nggak kenal fisik kita, mereka nggak kenal penampilan kita, penamaan kita, tapi buah pikirannya bisa dikenal. Terus sekalian kita mengenal banyak orang hebat dari masa lalu, karena buah pikiran mereka diabadikan dalam bentuk tulisan dan buku. Bahkan dalam beberapa kasus kita seolah-olah sedang berdialog dengan mereka, beraudiensi dengan mereka. Saya sangat beruntung bahwa saya di usia remaja itu pernah membaca sebuah buku biografi tentang Soekarno. Kenapa? Karena itu membuat saya berubah, mengalami sebuah transformasi penting dalam kehidupan saya hingga ke profesi sekarang ini. Seandainya waktu itu saya nggak baca buku biografi Soekarno, maka bisa dipastikan saya akan kesulitan untuk menjadi seorang Sampurna seperti sekarang ini. Gitu. Kenapa? Saya nggak pernah ketemu secara fisik dengan Bung Karno. Saya lahir 74, dan ya di tahun itu dan tumbuh tahun 80-an kita tahu Pak Karno sudah hilang dari percaturan di negara ini gitu ya.
Dia seharusnya tidak ketemu dengan Bung. Tetapi buah pikiran beliau sangat mempengaruhi saya, terutama dalam hal bagaimana bisa berbicara kepada publik. Saya ketika kecil itu gagap. Kalau ngomong itu harus nepuk kaki, nepuk pantat, gejruk bumi. Gejruk itu apa ya bahasa Indonesianya? Menghentak-hentakkan kaki ke bumi gitu. Ngomongnya susah banget kayak gitu. Harus berjuang keras untuk bisa mengucapkan kata saya pengen jadi dokter. Di kelas 3 SD itu saya pernah hampir 3,5 jam ya di depan kelas itu ngomong itu saya pengen jadi dokter dengan sangat kesulitan itu dan seterusnya. Susah banget itu. Tapi gara-gara baca buku Soekarno, bagaimana Soekarno itu menceritakan pengalaman hidupnya ketika hidup tinggal di rumahnya Cokroaminoto, dan pulang dari sekolah dia selalu membiasakan diri untuk menarik meja di tengah kamar kosnya itu, lalu naik di atas meja itu untuk berbicara seolah-olah sedang berhadapan dengan audiens, dengan lautan massa begitu. Saya ada inspirasi. Oh, Soekarno orator hebat karena begitu. Maka saya contoh cara itu. Dan jadilah saya kemudian pelan-pelan menjadi orang yang bisa bicara. Luar biasa kan? Transformasi diri kita itu bisa dibentuk oleh tulisan-tulisan kita maupun oleh tulisan orang lain yang bisa kita akses, yang bisa kita nikmati terusnya itu. Nah, andaikan kita seperti itu, bayangkan ibu sekalian, teman sekalian, pahalanya ngalir enggak? Nah, gitu ya, dan seterusnya itu ngalir. Maka betapa mengagumkan nasihat Imam Syafi'i untuk mengingat ilmu dengan tulisan. Bersebab dari tulisan, inspirasi demi inspirasi bermunculan, membentuk generasi. Diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Hingga melahirkan sebuah peradaban. Maka menulislah, teman-teman sekalian, maka menulislah. Karena ia warisan yang akan memperpanjang eksistensi kebermaknaan kita. Bahkan ketika usia biologis kita telah meluruh menyebut akhirnya. Kita boleh mati, jasad boleh berkalang tanah, tapi buah pikiran kita masih bisa dinikmati oleh banyak orang, masih bisa menginspirasi banyak orang, bahkan bisa merubah banyak orang. Luar biasa sekali. Jika kau bukan anak raja, maka nasihat dari Imam Ghazali adalah menulislah. Nah, kita ada nggak nih yang anak sultan di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena sultan ngapain kerja di bea cukai gitu ya? Oke, kita nggak ada anak sultan. Maka menulislah, kita layak untuk menulis. Kenapa? Ya tadi, untuk dikenal, untuk mewariskan kebajikan, dan seterusnya. Ada sebuah kisah true story ya, di negeri Cina itu. Pernah dengar nggak nama Ma Yan? Seorang gadis kecil namanya Ma Yan. M-A-Y-A-N. Ma Yan adalah seorang gadis kecil yang lahir dari keluarga sangat miskin, tapi dia ingin mengangkat harkat kehidupan keluarganya melalui jalur pendidikan. Maka dia berusaha untuk sekolah. Namun masalahnya kemiskinan itu menghalangi dia sebenarnya ya untuk mencapai tujuan, menghalangi dia untuk menghambat dia untuk mencapai tujuannya. Tapi dia berusaha terus tuh. Dia ingin dia sangat tertekan dengan kondisi keluarganya itu, dengan keterbatasan itu. Lalu kemudian dia mencoba untuk menulis melalui diary-nya. Dan masalahnya untuk bisa punya sepotong pena, sebuah pena itu, dia harus mau menahan lapar, nggak makan berhari-hari gitu, atau mengurangi jumlah makanan yang bisa dia beli atau bisa dia konsumsi itu untuk nabung untuk mendapatkan satu buah pena saja. Itu kondisinya seperti itu. Nah, dia mencoba untuk menjaga kewarasannya, tanda petik, Monijin dan Ardani ini keren banget nih istilahnya, menjaga kewarasan ini dengan cara membuat diary itu. Dia tuliskan pengalaman hidup dia itu, kesedihan di hidupnya, tragedi hidupnya, sedihnya ditolak untuk masuk sekolah karena miskin dan sebagainya, ditulis itu. Nah, sampai suatu ketika kemudian ada seorang bule datang ke desa itu. Ibunya, ini orang asing ini datang ke desanya itu, ingin menunjukkan bahwa saya punya anak namanya Mayan, dia hebat.
di lingkungan dia ditolak, di sekolah dia ditolak, tapi anak ini pinter. Makanya ketika bule ini lewat itu, dia langsung kejar, kemudian dia serahkan diary itu, buku catatan yang Mayan tadi itu kepada si bule itu. Sama bule itu diterima, kemudian dia pergi dan sebagainya. Mayan yang mencari diary nggak ketemu, sedih banget tuh, kehilangan sebagian dari hidupnya itu. Nah, apa yang terjadi kemudian sama orang bule itu dibaca, dan dia terkesan sekali dengan isi dari goresan-goresan si Mayan dalam diary-nya itu. Sehingga kemudian buku diary itu kemudian dijadikan buku dan kemudian diterbitkan. Apa yang terjadi? Waktu singkat buku itu menjadi buku bestseller internasional. Sekitar 5-6 bulan dia bertengger di 10 besar buku terlaris di Amazon. Luar biasa itu. Sementara Mayan nggak tahu. Nah, tapi dari situlah kemudian perubahan keluarga mereka itu terjadi. Dari royalti atas buku yang diterbitkan itulah kemudian ekonomi mereka berubah, cita-cita hidup Mayan berubah, dan ya dunia berubah. Karena tulisan-tulisan yang tadinya hanya dimasuk untuk rekreatif bagi seorang Mayan, ternyata bisa merubah kehidupan dari keluarga itu. Jadi Bapak sekalian, jika engkau bukan anak seorang raja, anak seorang sultan, maka menulislah apapun motivasi-motivasi yang membelakanginya itu. Nah, ini pengalaman saya. Apa hubungannya menulis dengan transformasi? Bagi saya menulis itulah saran terbaik untuk membangun citra diri. Apa? Dalam menulis itu ada banyak tantangan. Nggak mudah buat menulis itu, tapi justru itulah kemudian nilai pembelajarannya. Membuat tulisan itu nggak mudah. Penuh dengan ada banyak dinamikanya, ada banyak dramanya juga. Nah, dari drama-drama ini, dari dinamika ini, dari kesulitan ini, sesungguhnya kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingat betul pengalaman saya sudah tulis menulis itu yang serius ya, itu waktu SMA kelas 3. Ketika saya saya waktu kelas 3 SMA dengan 2 orang senior, satu kuliah di UGM, satu kuliah di UI waktu itu, memutuskan untuk membuat sebuah buletin dakwah yang diterbitkan tiap minggu dan diedarkan ke masjid-masjid tiap Jumat itu sebelum Jumatan, sehingga kemudian Jumat itu bisa dinikmati oleh jemaah. Ada sekitar 5.000 atau 10.000 setiap minggu itu kami. Saya masih kelas 3 SMA waktu itu. Dan teman-teman bilang, kamu yang nulis, karena saya nggak bisa. Tapi distribusinya, nyetaknya urusan kami lah. Nah, jadi ada satu orang pemegang distribusi, atau orang membuat produksi, saya nulis. Awalnya, wah gimana ya, saya ini nggak bisa nulis, nggak ada cerita menulis. Tapi karena netnya bagus, sudah kita bismillah aja deh. Nah itu, modal nekat itu. Dan ternyata begitu kemudian kita buat edisi pertama, edisi kedua, ketiga, dan seterusnya, itu sambutannya bagus, sehingga oplahnya meningkat. Nah, ini menarik ini. Bagaimana pengalaman itu membangun sikap mental saya untuk berani mencoba dalam kehidupan itu. Saya kadang bingung ya. Pengalaman saya dunia consulting, saya pernah kerja di dunia consulting, di 3 perusahaan consulting gitu ya. Dan pernah juga jadi individual freelance consulting. Saya pernah diminta jasanya oleh seorang perusahaan Cina yang tidak puas dengan hasil kerjanya Deloitte Touche. Kemudian ada staff dia, ada manajer dia di situ yang ternyata bekas saya di kampus kan, telepon saya, Pak, bisa nggak bantu kami? Gitu. Apa? Cerita, Pak, kami baru dibuatkan sistem oleh Deloitte Touche, tapi kami nggak puas, bisa nggak kami dibantu dibangun sistemnya ya, Pak? Sistem itu kan pelajaran yang paling nggak saya suka. Pelajaran yang saya paling benci waktu kuliah itu sistem itu, sistem itu. Tapi ketika kemudian tolong Pak dibantu Pak, terus saya iseng nanya berapa nilainya gitu. Sekian, wah kita ngomong sekian jutanya itu gede itu, saya langsung wah saya ambil deh. Oke, saya mau, saya bisa itu. Oke, saya mau, saya bantu itu karena uangnya gede itu kan. Nah, saya berpikir dari mana ya saya punya keberanian seperti itu. Saya berarti ya ini dari pengalaman mengelola hal seperti ini, mengelola dari ini, saya dapatkan diri saya bahwa saya bisa mencoba melakukan sesuatu, dan ketika saya tekuni pasti akan bisa dan seterusnya. Maka saya coba itu. Ya. Jika kemudian tangguh, merasa lapar untuk berkembang, itu saya dapatkan dari saya ingin tulisan saya bergaya yang berbeda, punya genre yang berbeda, punya warna yang berbeda. Saya coba dan seterusnya. Jadi, Mbak sekalian, menulis bisa membuat kita seperti itu, membentuk diri kita seperti itu. Citra diri kita bisa lebih positif, yaitu bisa membentuk perilaku-perilaku tertentu pada
pada diri kita. Oleh karena itu, sekali lagi, menulislah. Karena menulis itu membawa banyak sekali kemanfaatan untuk kita. Nah, paling pertanyaannya adalah gini, gimana Pak cara kita memulai tulisan? Gitu. Memulai tulisan. Idenya gimana Pak? Dari mana ide itu datang? Nah, kalau memulai tulisan ya gampang. Apa itu? Pencet tuts di laptop Anda. Kalau mulai tulisan gampang, pencet tuts yang ada atau tombol ada di keyboard laptop Anda itu namanya memulai tulisan. Atau gerakan pena Anda untuk membentuk sebuah kata atau kalimat itu namanya memulai tulisan. Semua orang bisa itu, semua orang bisa. Izin Pak Ide dari Sampurna. mana? Iya Pak. Nah, mungkin sekalian ini ada pertanyaan di Slido yang mungkin ya, pas dengan itunya, ya, monggo, dengan monggo. sesi saat ini. Ya, boleh ada ngobrol pertanyaan ya. dari Mbak Ririn BC Makassar. Jadi kalau tadi Bapak menyampaikannya itu mulai menulis dari mana gitu ya. Ini juga ada pertanyaan. Kalau misalnya diberikan waktu menulis selama 1 minggu, lebih baik mana nih? Melakukan research mendalam dan akhirnya hanya menulis 1 artikel, atau kita nulis saja sebanyak-banyaknya dulu Pak gitu. Oke. Kualitas ya ini ya. Betul. Ya. Oke, pertanyaan saya gini Mbak, waktu 1 minggu itu siapa menentukan? 1 minggu itu siapa menentukan? Kemudian goal Anda apa? Itu nanti goalnya Anda apa? Tulisan itu untuk apa? Apakah tulisan itu misalnya ini nanti akan dinaikkan ke suatu majalah, misalnya Warta Bea Cukai, ya? Atau mungkin hanya sekedar penugasan untuk membiasakan kita untuk menulis. Nah gitu. Kalau misalnya 1 minggu itu adalah durasi waktu yang diberikan bagi Anda untuk menghasilkan sebuah tulisan, maka saya prefer pada kualitas. Buat satu tulisan yang layak untuk dibaca oleh semua kalangan pembaca Warta Bea Cukai itu. Jadi buat tulisan yang berkualitas. Tapi kalau kemudian penugasan dari saya ikut kelas menulis, di sana kami dimaksud untuk membiasakan. Nah, kalau konteksnya membiasakan, maka tulisannya dengan macam latar belakang ide. Bahkan kemudian berbagai macam jenis tulisan, fiksi, non-fiksi, atau faksi gitu ya. Nah gitu. Jadi tergantung tujuannya Pak Halim. Kalau satu tujuan itu biasa akan menentukan strategi kita ketika menulis. Itu pendeknya begitu Pak Halim. Ya, monggo dilanjut Pak. Kalau gitu ya. Nah, kalau ditanya dari mana saya punya ide tulisan, ya terbanyak itu dari menggali pengalaman hidup. Karena paling gampang itu adalah menceritakan diri kita, pengalaman hidup kita. Paling gampang. Kenapa? Ya karena kita terlibat sebagai subjek di situ. Kita yang ada di situ merasakan betul warna-warninya, merasakan betul detail suasananya. Sekarang tinggal menceritakan kepada orang lain menggunakan bahasa tulisan. Nah, jadi Bapak sekalian, kita semua itu kaya dengan pengalaman hidup. Kita semua kaya dengan pengalaman hidup. Dan itu menarik banget untuk didokumentasikan dengan tulisan. Pak Frans, wow, orang Bea Cukai ini. Pengalaman lapangan di Bea Cukai itu banyak banget orang yang pengen tahu loh Pak. Sebagai P2 bagaimana? Wah gitu kan. Wah saya pernah kerja di Pangsarop, Pangkalan Operasi. Namanya biasa ini bisa melakukan patroli di kapal. Wah itu ceritanya menarik banget itu, drama-dramanya banyak banget itu Pak. Nah kenapa itu nggak dituangkan dalam tulisan Pak? Gitu. Ya kan? Bapak nggak akan kehabisan ide itu kalau mau menggali dalam diri. Dan terkadang kita itu masalahnya gitu Pak. Belum kita udah menjudge, ini nggak menarik. Ya mungkin bagi Anda nggak menarik. Kenapa? Karena Anda melewati itu sebagai satu rutinitas gitu kan, atau satu hal yang biasa saja. Mungkin orang Bea Cukai juga biasa aja, tapi di luar Bea Cukai banyak hal yang enggak. Jadi itu bisa menjadi sebuah tulisan yang sangat bagus untuk membaca luar Bea Cukai. Saya sangat senang sekali kalau mendengar membaca Facebooknya teman-teman ketika di kapal bagaimana. Kan sekedar cerita saja nih, bagaimana kawan-kawan di kapal itu ngerjain seorang baru yang pertama beroperasi bertugas kapal itu dengan cara dibuatkan sayur khusus untuk dia itu, dagingnya diganti dengan potongan
potongan sandal itu. Wah, itu menarik itu. Sebagai bentuk perpeloncoan yang tujuannya untuk menguatkan mental dia gitu ya. Bentuk kasih sayang pendidikan dengan cara yang unik seperti itu. Itu menarik itu. Itu nggak banyak orang punya pengalaman seperti itu. Jadi pengalaman kita sudah sangat kaya untuk jadikan sebagai sumber penulisan. Di dalam buku-buku saya atau dalam tulisan saya banyak sekali seperti itu. Nah, kalau mau belajar tentang hal ini, ya belajar pada Pak Ardhani itu. Lihat saja tulisan dia di Facebook, tulisan Pak Ardhani di di medsos itu. Itu sangat kaya dengan ya, pengalaman hidup kehidupan pribadi. Terus kemudian kalau kita nggak kaya gimana? Ya nggak apa-apa, kita nggak menulis pengalaman hidup kita. Tapi kita bisa menggali dari pengalaman hidup orang lain, ya kan? Maka ketika saya berinteraksi dengan kawan, sambil makan gitu dia cerita, itu saya perhatikan gimana ekspresinya, gimana isi ceritanya dan seterusnya. Untuk apa? Itu bahan tulisan yang baik bagi saya. Jadi saya menceritakan kembali pengalaman yang pernah diceritakan orang lain, yang pernah saya dengar dari orang lain dengan sudut pandang saya, gitu kan. Nanti di situ ada pembelajarannya, di situ ada insight saya dan seterusnya. Itu menarik. Saya nggak mengalami itu, tapi cukuplah dari sharing dia itu saya punya banyak bahan untuk tulisan. Itu sumber penulisan yang sangat luar biasa saya, pengalaman hidup. Jadi gampang banget untuk mengungkapkannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ditanya konteks saya, bagaimana menentukan ide, pengalaman saya menentukan ide untuk bacaan. Tadi Bu Ika benar banget. Penulis yang bagus itu adalah seorang a good reader, pembaca yang baik juga. Itu. Beberapa tulisan saya itu berangkat dari sebuah quote yang saya baca, atau sebuah letupan emosi yang ditulis oleh seseorang di wall-nya, kalau di FB atau di story-nya kalau di IG misalnya. Itu bisa bagi saya dengan membaca seperti itu bisa memunculkan sebuah ide untuk mengembangkan lebih lanjut dari suatu hal tertentu, di sebuah topik tertentu. Dan terkadang ini bisa kita combine ini, membaca dan pengalaman hidup itu. Pengalaman hidup kita dikombinasikan dengan bacaan. Oh, ternyata ada orang dengan tahu, ada orang seperti misalnya Nico Yaisik yang punya pengalaman seperti itu. Ternyata relevan nih dengan pengalaman seperti ini, kita gabungkan jadi sebuah tulisan yang memperkaya, menguatkan ide kita. Atau terkadang begini Pak, punya pengalaman dan itu saya utarakan, ternyata di balik pengalaman itu sebenarnya ada teorinya loh kan gitu. Kan teori itu sebenarnya berasal dari pengalaman banyak pihak yang kemudian telah terverifikasi sehingga di sebuah teori. Masalahnya teori ini Pak Sam, halo. Pak Sam. Ini ada gangguan kayaknya dengan Pak Sampurna. Izin Bapak Ibu sekalian. Halo? Ya. Ya, sudah ya. Tampaknya sempat terputus. Ya, betul Pak. Oke, saya lagi. Share screen-nya masih ada? Share screen-nya lagi ya. Dan mencatat. Maka bagi seorang penulis, ketika kita sedang melihat sebuah fenomena, ketika kita mendengar pengalaman orang lain, itu baik bagusnya mencatat, mendokumentasikannya. Nah, nanti setelah itu kemudian kita dalam bentuk inspirasi tulisan. Jadi ide seperti itu yang sampai sebenarnya. Nah, itu kalau ditanya pengalaman saya apa sih yang sering saya pakai, saya gunakan gitu kan, sebagai sarana untuk mendapatkan ide, umumnya saya dapatkan dari 3 itu. Meskipun tentu saja tidak terbatas pada 3 yang paling banyak itu. Nah, karena menulis itu, maka kita perlu membangun kebiasaan hidup yang kreatif sebagai suatu strategi kreativitas untuk kita dalam menulis itu. Nah, dalam hal ini ada teori
yang saya banyak praktekkan membuat salah satu tadi yang membuat saya menjadi pribadi yang itu karena membiasa seperti ini. Ada bahwa orang itu pada dasarnya boleh jadi dia tidak kreatif, tapi ketika dia pola hidup menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang kreatif, maka dia akan kreatif. Dan kebiasaan itu berangkat dari hal yang kecil saja. Atomic habit itu bagus banget ya. Atomic habit itu bagus banget, terutama hal ini. Jadi kita bisa berangkat dari kebiasaan capturing, broadening, challenging, dan surrounding. Apa itu capturing? Capturing itu bisa mengenai bagaimana menangkap dan memelihara ide-ide penulisan. Nah, syaratnya apa? Ya, cari tempat-tempat, cari tempat-tempat atau waktu-waktu atau kondisi-kondisi yang memunculkan kita itu mudah untuk mengeluarkan ide. Nah, biasanya ketika kita sedang dalam perjalanan, karena kita terutama perjalanan yang sifatnya itu tidak dikejar oleh waktu ya, perjalanan yang tidak dibatasi oleh misalnya target melakukan pekerjaan apa atau harus dikejar waktu dan seterusnya itu sangat bagus banget karena kita lebih relax. Perjalanan, kemudian tempat tidur, kemudian kamar mandi, bedroom itu adalah sumber-sumber inspirasi itu. Di situ kita relax, kita bisa bebas memikirkan apa saja. Biasanya kita akan menjadi kreatif di tempat seperti itu. Juga banyak ngalaman itu penting. Banyak ngalaman itu penting. Baru hari ini saya mengamati ibu mertua saya. Biasa. Usia yang masih muda, ketika anak-anak masih kecil-kecil itu ya, 5 orang kecil-kecil dan struggle ke ibu rumah tangga, kepala sekolah yang struggle membiayai anak-anak kecil, anaknya masih kecil. Tapi pada saat yang sama juga memelihara banyak anak yatim gitu loh, mengurusi banyak yatim di tengah kesibukan atau himpitan ekonomi itu. Yang menarik itu nggak pernah beliau itu mengeluh itu. Maka saya lihat hidupnya kok bahagia banget ya. Saya cari kenapa sih ibu ini kok bahagia banget, nanti mertua saya kok bahagia banget. Saya jarang sekali mendengar beliau mengeluh atau cerita yang jangan sekali. Saya amati. Kemudian ada cerita-cerita yang saya dengar dari saudara, dari istri, dari dia sendiri gitu. Saya bayangin. Dari situ kemudian terjalin sebuah skenario kira-kira gimana sih seorang ibu rumah tangga punya banyak anak kemudian meninggal tiba-tiba tapi harus melanjutkan kehidupannya. Itu menjadi sebuah ide itu. Wah, ini menarik banget nih kalau ditulis itu. Gitu. Bagaimana kemudian di tengah himpitan-himpitan yang ada itu tetap bermanfaat bagi orang lain. Dan sekarang ketika anaknya sudah berhasil, beliau mengelola sebuah pondok untuk anak-anak yatim dari Maluku sana dengan puluhan itu. Jadi sampai usia sepuhnya pun tetap bermanfaat. Itu menarik. Nah, itu kita bayangkan tuh, kita ngalamun bagaimana kehidupan seorang itu bisa menjadi sebuah ide tulisan yang menarik. Cari tempat yang pas, waktu yang pas, yang enak ya bagi kita untuk menulis. Kadang-kadang menulis itu butuh me time gitu ya. Maka carilah me time-nya itu. Kalau kita suka sambil di kafe misalnya, sambil ngopi dan melihat bagaimana orang-orang itu sedang beraktivitas itu menulis, silakan aja seperti itu. Ada kawan saya yang menjadi sangat produktif ketika dia di tempat-tempat seperti itu. Tapi nggak bisa produktif ketika di rumah gitu ya. Ada kawan dosen seperti itu. Ya itu me time dia, bagus untuk meng-capture ide dia, produksinya ada di situ, ya silakan saja itu. Yang berikutnya selalu memperkaya wawasan, broadening gitu ya. Makanya membaca, mendengar, dan mempelajari hal-hal di luar kita atau di luar keahlian kita itu menjadi sangat penting bagi seorang penulis. Kenapa? Karena kekayaan tulisan dia itu nanti akan terbentuk dari luasnya wawasan, tingginya wawasan dan ya kekayaan wawasan yang dimilikinya itu. Ini sebabnya kenapa kemudian seorang penulis itu akan menjadi pribadi yang lebih bagus ya. Transformasi diri itu akan lebih cepat terjadi bagi seorang penulis karena untuk menulis kita dituntut seperti ini. Kemudian juga untuk memperkaya wawasan kita, cobalah sekali-kali Bapak sekalian menghabiskan 1 hari dalam 1 bulan misalnya atau dalam 1 tahun misalnya hidup di wilayah yang Anda tuh asing banget, foreign territory. Jadi mencoba untuk berada di tempat yang sama sekali Anda tidak kenal. Untuk apa? Ya untuk mempelajari hal baru di situ.
mengenali hal baru, bahwa di luar yang biasa kita kenal, di luar yang biasa kita amati itu ada bentuk-bentuk yang lain, ada bentuk kehidupan yang lain. Sehingga wawasan kita juga menjadi bertambah. Nah, seiring dengan banyaknya wawasan, nanti materi kita jadi semakin kaya. Otomatis ide pun akan jadi semakin kaya. Termasuk juga di dalamnya adalah termasuk Brodin ini ya. Kalau kita memperkaya wawasan kita, ya coba ikuti training-training yang ya area-area yang baru itu loh. Pak, saya sekarang ini suka kan otomotif. Ya coba aja ambil training di dunia yang nggak ada hubungan dengan otomotif misalnya. Pak, saya sama ini kan selain kan berkecimpung ke banyak juga ya. Ambil training buat itu menarik itu. Ya ikuti sebuah training di luar area-area yang menjadi kebiasaan kita, tugas kita dan terusnya. Ini maaf ya, waktunya kita terbataskan ya. Jadi kata-katanya harus cepat ya. Yang ketiga adalah challenging. Nah ini challenging. Agar kita menjadi kreatif, agar kita menjadi lebih produktif, biasakan untuk membuat proyek penulisan. Jadi harus ada sebuah target. Hari ini saya punya 3 target penulisan buku ya. Yang 2 sudah jalan, pokok-pokoknya sudah ada, tinggal pengembangan lebih lanjut. 1 tentang public speaking. Yang kedua tentang performance coaching. Yang ini belum nih, yang ini baru ide-ide aja, ide-ide liar di kepala, karena ini dunia saya sehari-hari sehingga kemudian banyak banget idenya, tapi tinggal mengkonstruksikan di sebuah buku. Yang satu lagi tentang leading the change atau memilih perubahan. Nah ini sudah ada pokok-pokok teorinya juga, semua sudah ada, tinggal memperkaya dengan case-case, dengan kasus-kasus nyata. Saya pengennya mengambil di pengalaman saya dan pengalaman di Kementerian Keuangan, bagaimana memilih perubahan itu. Nah, kita proyek-proyek penulisan seperti ini. Dan tujuan kita di sini adalah menikmati prosesnya. Jadi, bagi saya nggak penting kapan itu selesai, nggak penting, tapi menikmati prosesnya. Nah, pas sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba ada ide untuk menulis di buku yang leading the change, ya saya nulis di situ. Kemudian setelah itu di kesempatan yang lain muncul ide yang bisa dipakai untuk memperkaya buku public speaking, ya saya nulis di situ dan seterusnya. Itu menikmati prosesnya. Jadi pindah-pindah seperti itu dan menikmati prosesnya itu akan membuat kita lebih terlatih ya untuk bisa berpindah-pindah dari satu ide ke ide yang lain dan juga lebih produktif untuk melahirkan ide juga itu. Dan yang terakhir ini tentang surrounding. Agar menjadi kreatif, kita perlu membiasakan diri untuk mengubah lingkungan sosial dan fisik kita gitu ya. Teman-teman bergaulnya cobalah diperkaya gitu ya. Karena ingin menjadi seorang penulis ya bergabung ke komunitas penulis atau literasi itu menjadi penting. Maka tadi kelompok yang tadi komunitas yang baru disahkan oleh Pak seperti itu. Ya, Mbak Winda. Habis waktunya ya? Siap. Pak, gini Pak, jadi izin Pak untuk masuk dalam materi Bapak nih. Materi Bapak. Oh siap. Jadi sebelum surrounding ada challenging ya Pak? Challenging ya, betul. Nah, kebetulan topik Bapak ini match sama pertanyaan dari peserta kita nih. Yaitu Bapak Franz dari Beacukai. Ya, Bapak Franz bertanya, adakah tantangan Pak temui saat Bapak menulis? Jika ada, tolong Pak uraikan tantangan tersebut dalam membuat tulisan. Seperti itu. Baik, kalau tantangan terbesar saya itulah tidak fokus. jadi ketika lagi asik tulis begitu, tiba-tiba muncul ide untuk tulisan yang lain gitu. Untuk buku yang lain itu. Itu ada baiknya, ada jeleknya. Kenapa? Ada jeleknya ya jadi nggak fokus kan. Jadi gini Bapak sekalian, kalau kasusnya kayak saya seperti ini, saya sarankan sih, saya juga baru akhir-akhir ini paham itu. Saya sarankan begini, kalau kita sudah punya banyak ide, di tahap pertama tugas kita adalah memunculkan banyak ide gitu ya, banyak ide. Tapi di tahap selanjutnya, kalau di tahap pertama itu muncul banyak ide itu, kita perlu berpikir dengan sifatnya divergen, berpikir yang meluas. Jadi semua hal itu bisa ditangkap dan bisa dituliskan gitu. Tapi ketika kita sudah punya proyek, bisa masuk. Kapan Adi? Kapan hari ini atau kapan? Hari ini. Dari kemarin saya mohon izin kepada host untuk dapat di-mute kalau saya dulu para peserta. Ya, di-mute dulu yang aktif. Itu pun dari Pak Geruk kadang juga tiba-tiba ini kan. Mohon izin kepada host
Dimohon lagi sih nggak bisa disimpan. Ya. Belum keluar sendiri. Aduh. Dicari dulu yang masih. Baik, silakan dilanjutkan Bapak Sampurna. Oke. Nah, ketika awal itu kita butuh kemampuan berpikir divergen. Itu untuk mendapatkan ide sebaik mungkin. Tapi ketika kita sudah memutuskan, saya akan menulis satu buku dengan target. Nah, ini nanti solusinya di sini, dengan target 1 bulan selesai, kita harus konvergen. Konvergen itu artinya apa? Memfokuskan komitmen kita untuk menulis di satu bidang ini. Gitu. Kenapa ini penting? Karena gini, fokus itu akan membuat hal-hal lain di luar fokus kita menjadi tidak relevan. Gitu. Ya, kadang-kadang saya bikin tenggat waktu nih, buku ini selesai 1 bulan ke depan. Seperti buku yang terakhir saya buat itu, saya berpikirnya waktu itu adalah ini selesai sebelum pandemik ini berakhir. Kenapa? Karena kalau sudah aktivitas saya sehari-hari udah bisa normal, susah banget untuk nulis gitu kan. Maka saya kejar itu dalam 2 bulan pertama pandemik itu. Ya, saya waktu itu punya banyak pikiran yang lain, saya cut itu. Saya catat aja doang, saya catat ide pokok pikirannya itu, tapi nggak saya tulis kembangkan lagi, saya fokus ke sini, ke buku ini. Gitu. Jadi kalau bagi saya, proyek tersulitnya ketika buat proyek, tantangan terbesarnya itulah tidak fokus. Maka saya belajar dan saya atasi dengan cara membuat target yang sangat spesifik, dan ini harus ketat, harus tight itu. 1 bulan harus selesai, 1,5 bulan harus sudah masuk ke penerbit untuk proses layout dan seterusnya. Setengah bulan lagi sudah harus dipasarkan dan seterusnya. Jadi 2 bulan harus selesai seperti itu. Ini yang paling besar bagi saya. Setiap orang beda-beda Pak tantangannya. Kalau saya bukan pada idenya, tantangannya, tapi lebih pada bagaimana mengactionkan ide itu. Sebuah hasil yang real, sebuah bentuk tulisan yang real untuk dinikmati oleh pembaca. Ini kok bentuk buku ya. Yang paling berat itu tantangannya, Pak. Terus waktu, itu biasa tuh waktu tuh. Karena saya seorang trainer, speaker gitu ya. Itu banyak waktu saya sehari-hari habis untuk dunia itu, sehingga yang tersisa untuk penulis itu menjadi terbatas. Nah, kalau udah seperti ini, maka jangan cari waktu sisa. Bapak Ibu biasa juga begini, wah sudah sibuk nih, sehingga kemudian nggak ada waktu sisa. Maka jangan cari waktu sisa. Solusinya gimana? Ya harus dialokasikan, bukan disisakan ya, tapi dialokasikan waktu tertentu, misalnya setengah jam atau 1 jam dalam sehari, atau misalnya 5 jam dalam seminggu untuk menulis gitu. Nah, itu waktu yang nggak boleh diganggu oleh aktivitas yang lain itu. Saya punya banyak waktu misalnya di akhir pekan saat perjalanan, entah itu di kereta atau di pesawat. Nah, itu yang saya pakai. Maka ketika di perjalanan atau di pesawat itu, ya saya mendisiplinkan diri untuk tidak istirahat. Gitu. Ngapain? Ya nulis. Kan kita bisa buka laptop kita kan, nulis. Gitu. Jadi kalau masalahnya ada di waktu terbatas, maka jangan cari waktu sisa. Karena pasti nggak ada. Tapi alokasikan waktu secara spesifik untuk menulis. Nah, umumnya saya menulis itu ada di hati ya, karena saya ingin menulis itu. Makanya kalau udah seperti itu, biasanya ada saja yang ditulis itu, setiap harinya itu. Tanpa harus menciptakan jadwal yang ketat seperti itu. Itu Mbak Binda. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sampurna, mungkin bisa cukup menjawab ya rasa penasaran dari Pak Frans. Jadi Pak Frans harus lebih dan bisa mengalokasikan waktunya, seperti ya Pak? Iya. Baik, silakan dilanjutkan Pak ke materi selanjutnya. Mulanya dengan challenging ya. Begitu kita merubah lingkungan sosial kita, begitu kita merubah lingkungan fisik kita dengan bergabung ke komunitas penulis atau literasi, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas yang beririsan dengan minat kita dalam menulis, ini biasanya nanti ada challenging dari komunitas itu. Udah nggak usah banyak ngomong sekarang, tuliskan dan kemudian jadikan buku misalnya dari mereka gitu. Kadang trigger itu dari mereka. Kita cerita nih, saya punya ide seperti ini, bla 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 bla, diomongin kan. Mereka lihat ide itu bagus, kemudian ditanya lagi, dikejar lagi, kita bisa cerita. Nah, mereka bilang sekarang udahlah, nggak usah banyak ngomong, tuliskan saja. Karena itu bisa jadi buku kok. Nah, itu lah. Jadi ini ada hubungannya dengan challenging itu. Kadang-kadang challengingnya itu dari eksternal, bukan kita menentukan gitu.
Maka penting bagi kita untuk bergabung dengan komunitas penulis atau literasi. Apapun itu, forum Lingkar Pena kah, atau komunitas bisa menulisnya apa tuh, suami istri itu, adiknya Helvi, Mbak Asma Nadia itu, silakan aja. KBM Pak, KBM. Nah, KBM, komunitas bisa menulis. Ya, Pak Dani, makasih. Komunitas bisa menulis dan seterusnya. Saya juga masuk ke situ, walaupun nggak pernah menulis di situ ya. Tapi saya menikmati, saya banyak itu bagaimana cara orang menulis itu di situ tuh, di KBM, komunitas bisa menulis. Bagus banget Pak. Itu akan membuat kita nanti ya komunitas bisa menulis itu dari suami Asma Nadia dan suaminya ya, dan suami yang lain. Saya juga ada di situ kok. Woi, tapi saya belum pernah lihat tulisan ibu di situ ya. Tapi cuma sekali nulis di situ. Siap, boleh nih. Siap. Nanti saya cari deh ya. Saya sendiri malah kadang-kadang sekarang jarang menulis untuk sifatnya yang sifatnya untuk artikel atau apa ya. Sekarang duanya ke jurnal maupun ini. Sekarang lebih suka ke buku ya, ke buku karena saya pengen sebuah konstruksi buah pikiran yang lebih sistematis dan terorganisir pada satu topik tertentu itu. Kalau dulu saya mulai dengan banyak artikel di majalah gitu, ada artikel gitu ya dulu. Sekarang lebih kepada yang seperti itu. Dan tapi nulisnya tetap jalan terus. Nah, terus tadi kan gini, Bu Ika ya, ide dan menulis itu. Nah, saya biasa begini, kalau di laptop saya itu, saya punya folder, namanya ide baru. Nah, di ide baru itu, saya buat lagi sub-sub idenya. Misalnya ide tentang apa ini? Tentang perjalanan. Ide tentang apa? Public speaking. Ide tentang apa? Tentang mindset. Itu juga ada tuh. Ide tentang apa? Tentang leading the change, kayak gitu. Itu satu tulisan, satu artikel atau satu judul tulisan gitu ya, masuk ke situ folder itu. Setelah kemudian saya ada dan teorinya, tambahkan dengan benang merahnya yang mengikat buku. Kita lebih sering melihat teman-teman milenial ini memanfaatkan YouTube sebagai channel untuk eksis ininya gitu Pak ya. Nah sebenarnya khusus yang kita bisa dorong atau kita sebagai milenial bisa lakukan agar kita lebih interest untuk menulis dibandingkan jadi YouTuber misalnya. Anak saya sendiri lebih senang jadi YouTuber Pak daripada nulis, saya suruh nulis Pak gitu Pak. Jadi mungkin ini fenomena yang real kan Pak ya, terkait dengan bagaimana menyikapi environment yang ada di sekitar kita. Izin Komandan ya, teman-teman yang lain nanti silakan juga teman-teman juga untuk berpendapat ya. Kalau menurut saya biarkan saja mereka dengan YouTube-nya, dengan IG-nya dan seterusnya.